Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari kelas 043 dari DKI Jakarta. Di sini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Di sini kami akan berperan sebagai observer, coach, dan coachee. Perkenalkan, saya Fatia dari SDN Hulu Jami 01 dan rekan saya Koko Ari Prasetyo dari SDN Petukangan Selatan 01 dan rekan saya Milva Yeti SPD dari SDN Petukangan Utara 09. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, Menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Koko. Bagaimana kabarnya Bu Fatia? Alhamdulillah sehat. Pak Koko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Nah Ibu, sebelum kita melakukan kegiatan coaching, sebagai awal saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu Fatia. Baik Pak. Pertama-tama saya akan menanyakan tentang rubrik penilaian. Hari ini ya Bu, pada coaching hari ini Kut dan Kuce akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Baik Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana nantinya Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucinya. Terus dan juga bagaimana kucinya tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari kutnya, ya Bu? Baik Pak. Jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan yang terakhir memaksimalkan potensi yang ada. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kali ini kepada Ibu Fatia adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Ya, baik Pak, terima kasih Pak Koko. Ya, Bu. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya. Seperti itu Pak. Iya Bu. Itu kompetensi yang mana Ibu yang diinginkan akan Ibu kembangkan secara spesifik? Baik. Yang ingin diobservasi nantinya, Bu? Oh ya, kalau untuk yang lebih spesifik itu saya mungkin akan lebih kepada mendengarkan aktif dan melakukan pertanyaan yang berbobot Pak. Iya, iya. Rencananya seperti itu. Iya Bu, itu bagus. Kemudian yang terakhir ya Bu, yang indikator bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini, Bu? Saya sih berharap coach itu nanti orang yang saya coaching ya, itu akan menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya tersebut. Itu sih harapan saya Pak. Iya. Demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan kutnya terhadap kucingnya. Terima kasih Bapak. Iya Bu, sama-sama. Ya baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Milva. Waalaikumsalam Bu Fatia. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Bu Milva mah ceria terus ya, alhamdulillah. Iya Bu Fatia. Baik Bu Milva, saya dengar Bu Milva itu ada yang ingin disampaikan. Kalau boleh tahu, Bu Milva mau cerita apa kepada saya nih? Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan dan saya ingin ceritakan kepada Bu Fatia. Baik Ibu, kira-kira apa yang mau Ibu sampaikan atau ada permasalahan apa yang sedang Ibu hadapi? Iya seperti ini Bu, terkait dengan rekan-rekan guru yang di sekolah saya yang memang saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Kemudian penyampaian materi pembelajarannya juga masih menggunakan metode-metode lama. Padahal seperti sekarang ini kita kan sudah lumayan maju ya Bu, udah lumayan banyak-banyak menggunakan metode-metode pembelajaran yang bervariatif, menggunakan metode atau media-media pembelajaran yang seperti kayak PPT atau menggunakan proyektor, seperti itu sih Bu yang saya perhatikan. Baik. Jadi intinya kalau boleh saya garis bawahi, permasalahan yang saat ini Bu Milva hadapi adalah pembelajaran di sekolah yang ibu sekarang ini kurang bervariatif, seperti itu Ibu? Iya betul begitu Bu, kurang bervariatif mulai dari medianya dan model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama gitu aja. Oh gitu, baik. Kira-kira dari percakapan kita kali ini nih, diskusi kali ini, apa sih yang Bu Milva ingin dapatkan?
Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran, Bu. Baik-baik. Berarti Bu Milva ingin adanya perubahan ya. Nah, kalau Bu Milva ingin adanya perubahan, kira-kira nih perubahan apa sih yang Bu Milva ingin lihat atau Bu Milva harapkan yang terjadi di sekolah Ibu? Saya ingin dapat melihat perubahan dari model, metode, kemudian dari medianya yang lebih bervariatif seperti menggunakan quizzes ataupun kan banyak sekali yang di Google itu aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk guru-guru seperti itu, Bu. Oh gitu ya. Baik. Berarti kan yang Ibu sampaikan tadi adalah Ibu tuh pengennya tuh di sekolah Ibu pokoknya banyak variasi metode, model atau modi apapun. Sekarang kan istilahnya canggih ya Bu. Betul. Apapun kita bisa cari lewat Google, apapun kita bisa laksanakan dengan bantuan IT ya. Kira-kira menurut Ibu nih, kan kalau ideal itu kan 10 nih Bu. Nah saat ini di sekolah Ibu kira-kira itu kondisi saat ini tuh dari 1 sampai 10 ada di level berapa? Kalau menurut saya sih masih di level 5 ya, Bu. Hmm. Karena guru-guru senior itu kurang memang agak sulit ya, Bu, yang untuk dibantunya itu seperti itu, Bu. Oh gitu. Nah berarti kalau menurut Ibu kan saat ini kondisi di sekolah Ibu tentang pembelajaran bervariatif itu dari level 5 ya. Nah kalau dari percakapan sekarang nih kira-kira nanti dari level 5 itu Bu Milva pinginnya naik ke level berapa sih pembelajaran itu sehingga ada perubahan nih dari teman-teman, baik dari segi pengajaran, dari metode maupun model pembelajarannya. Saya sih berharapnya udah meningkat menjadi level 7, Bu. Karena untuk ke level yang lebih tinggi itu memang agak sulit ya, mengingat karena banyak gurunya itu banyak kan senior di tempat saya. Nah itu perubahan itu saya ingin dapatkan tuh ya paling tidak level 7. Level 7 ya. Berarti menurut Bu Milva nih, kalau seandainya sudah naik dari level 5 ke level 7, berarti sudah ada perubahan ya Bu? Iya. Baik. Kalau untuk menciptakan perubahan itu sendiri, kira-kira apa yang bisa Bu Milva lakukan? Rencananya sih saya pikir saya punya rencana seperti ini. Kegiatannya ada yang monitoring seperti pendampingan individu atau secara face to face bergantian seperti itu dengan rekan sejawat seperti itu, Bu. Oh gitu. Baik. Berarti kan Bu Milva inginnya tuh nanti ada monitoring ya, baik dari atasan maupun dari rekan sejawat. Kalau menurut Ibu nih, strategi apa tuh yang Ibu harus lakukan untuk melakukan monitoring tadi gitu, langkah-langkah, strategi apa supaya rekan sejawat itu merasa nyaman nih dengan rencana yang akan dilaksanakan gitu. Nah, mungkin dengan adanya berkolaborasi, diskusi dengan kepala sekolah atau wakasek kurikulum dan membuat semacam pelatihan gitu, Bu. Atau workshop-workshop dan dengan materi pembelajaran menggunakan media yang bervariatif. Seperti itu sih, Bu. Oh gitu. Baik. Dari beberapa metode nih yang akan Bu Mipa lakukan ya, seperti monitoring, pendampingan, bahkan berdiskusi dengan kepala sekolah gitu. Kira-kira menurut Ibu sendiri nih, yang nyaman dan yang lebih cepat terrealisasi itu yang mana, metode yang mana? Kira-kira nih Ibu akan menjalankan ini dan teman-teman Ibu pasti akan lebih nyaman melakukannya. Kira-kira metode apa menurut Ibu itu? Mungkin dengan strategi monitoring, terus pendampingan, bahkan berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai adanya pelatihan begitu, Bu. Yang ketiga, strategi ini mungkin menurut saya tuh nyaman untuk direalisasikan seperti itu. Oh gitu ya, baik-baik. Terus kalau seandainya menurut Ibu monitoring itu adalah yang paling nyaman Ibu lakukan ya. Kira-kira monitoring itu Ibu lakukan sendiri atau Ibu membutuhkan support dari teman, baik itu dari atasan ataupun dari rekan sejawat, itu kira-kira Ibu bagaimana tuh? Butuh support atau bisa Ibu lakukan sendiri? Tentunya pasti butuh support dari kepala sekolah, terus dari teman-teman sejawat seperti itu. Nah, untuk pelatihan ini kan perlu workshop atau perlu persiapan waktu yang mungkin tidak sebentar untuk dan biaya juga seperti itu, Bu. Baik-baik Bu Milva. Kalau saya dengar dari pembicaraan Ibu nih, sebenarnya Ibu tuh sudah banyak nih rencana-rencana yang akan dilakukan ya untuk membuat pembelajaran di sekolah Ibu lebih bervariatif. Nah, kira-kira nih kapan Ibu akan merealisasikan itu semua, Bu? Ya mungkin dalam waktu dekat minggu ini, Bu, saya akan mencoba berkoordinasi dulu dengan teman-teman saya yang saya coba untuk menyampaikan permasalahan ini yang memang yang ada yang orang yang lebih
yang pintar menggunakan IT seperti itu. Oh gitu ya, baik-baik. Berarti memang dibutuhkan kolaborasi ya Bu, kalau untuk melakukan mentoring gitu ya, berarti kan kita butuh butuh kolaborasi lah dengan rekan sejawat pastinya. Nah, kira-kira nih Bu Milpa, menurut saya nih apa yang Bu Milpa sampaikan itu sudah bagus sekali nih. Nah, kalau menurut Bu Milpa sekarang dari diskusi kita hari ini nih, apa yang Bu Milpa rasakan? Ya, yang saya rasakan itu sangat senang ya Bu, senang sekali karena saya mendapatkan rencana gambaran perubahan di sekolah saya, adanya kegiatan monitoring, kemudian dapat terjadi kolaborasi dalam dengan teman saya mempunyai keahlian dalam bidang yang mungkin dimanfaatkan ahlinya di bidang IT tersebut. Iya, iya. Baik Bu, Alhamdulillah. Ibu berarti sudah mempunyai gambaran ya apa yang akan Ibu lakukan, terus bagaimana Ibu menciptakan pembelajaran yang variatif. Baik Ibu, saya tunggu kabar selanjutnya ya. Saya sudah tidak sabar nih dengan cerita selanjutnya Bu Milpa merelasikan strategi yang telah Ibu buat. Mungkin diskusi kita sampai di sini dulu. Semoga rencana-rencana Ibu dimudahkan dan diberikan kelancaran ya Bu. Baik Bu Fatia, terima kasih banyak atas waktunya sudah mendengarkan saya dan udah mendengarkan keluh kesah saya dan ada gambaran bagi saya dan bermanfaat untuk saya. Baik, Alhamdulillah. Sama-sama Bu. Mungkin jika ada yang ingin diceritakan lagi, bisa menghubungi saya kembali ya Bu. Saya kira cukup. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Fatia. Bu Fatia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Koko. Iya, tadi saya sudah lihat Ibu dan Ibu sudah melakukan coaching. Ya Bu, dengan Ibu Milpa tadi. Iya, betul Pak. Sebelum penutupan tadi, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Baik Pak. Yang pertama, tadi apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait ketercapaian indikator yang diinginkan Bu? Baik, terima kasih Pak Koko. Iya Bu. Di coaching saya kali ini, saya melakukan coaching dengan alur tirta Pak. Saya menanyakan tujuan dari pembicaraan kita. Iya. Kemudian saya juga menanyakan identifikasi, saya mengidentifikasi, kemudian rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Milpa, Iya Bu. serta tanggung jawab atau komitmen dari Bu Milpa yang tadi saya coaching. Saya sudah menanyakan itu, sehingga alur dari tujuan coaching ini Bu Milpa dapat menceritakan dan menemukan solusi serta potensi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Milpa. Seperti itu Pak. Iya Bu, betul-betul. Menurut saya yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik itu Bu. Alhamdulillah. Dan sesuai dengan catatan saya mencatat tadi mengenai kegiatan yang telah Ibu lakukan. Dan juga proses alurnya pun sudah sesuai dengan alur tirta Bu. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dan memberikan pertanyaan kepada Ibu Milpa sehingga Ibu Milpa sebagai coachnya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Terima kasih. Dan coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching yang ada. Pertanyaan terakhir ya Bu. Ya baik Fatia. Pak, baik. Kompetensi apa ya Bu yang akan Ibu kembangkan selanjutnya setelah kegiatan dari coaching yang baru saja Ibu lakukan Bu? Baik Pak, terima kasih. Iya, Bu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Pak, setelah Iya, Bu. tadi saya melakukan coaching dengan Ibu Milpa, saya itu ingin lebih memahami tentang proses tirta ya. Saya ingin lebih bisa lagi membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga teman yang saya coaching akan dengan sendirinya mencari solusi dari masalah yang dia hadapi, dan mudah-mudahan ke depannya saya bisa melakukan coaching lebih baik lagi, seperti itu Pak. Baik Bu, baik. Semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu. Baik, terima kasih Dan Pak. tentunya cukup sekiranya observasi kita hari ini saya sudahi dan saya ucapkan terima kasih Bu. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari, Terima Bu, kasih kita Pak Koko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Milpa. Waalaikumsalam Bu Haji Fatia. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Iya. Alhamdulillah. Baik Bu Milpa. Nih saya dengar-dengarkan Bu Milpa hari ini akan melakukan kegiatan coaching ya. Iya. Ya, sebagai awal nih di sini saya kan observer nih. Sebagai awal saya akan mengajukan pertanyaan dulu nih sama Bu Milpa. Kira-kira untuk melakukan coaching ini Bu Milpa sudah membuat rubrik penilaian? Oh sudah. Sudah, alhamdulillah. Terus kira-kira perencanaan yang sudah Bu Milpa rencanakan itu sudah sesuai dengan alur tirta belum?
Insya Allah sudah. Alhamdulillah baik. Sekarang saya akan memberikan pertanyaan nih kepada Bu Milva ya. Karena kan untuk merespon dan menanggapi pertanyaan dari coachnya itu, jangan lupa Bu Milva harus ingat prinsip coaching ya, yaitu pertama kemitraan. Ya kan ya. Jadi sesama coach itu berarti kita seperti setara aja ya, tidak seperti kita menggurui atau gimana ya, Bu Milva. Kedua proses kreatif, ketiga adalah memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaannya nih, saya ingin melakukan pertanyaan kepada Bu Milva. Kira-kira dari proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bu Milva kembangkan? Kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oh baik, berarti kan ada 3 kompetensi itu ya Bu Milva yang akan Bu Milva kembangkan. Tapi kira-kira dari 3 kompetensi yang Bu Milva ingin kembangkan itu, kompetensi spesifik apa tuh yang sebenarnya ingin banget nih Bu Milva kembangkan dari coach Ibu nih nanti? Yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oh begitu ya. Berarti Bu Milva akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya kepada coachnya. Baik. Sekarang yang terakhir nih Bu Milva. Indikator yang bagaimana sih yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oh begitu, baik. Kalau saya lihat apa yang Bu Milva rencanakan, apa yang Bu Milva akan jalankan sudah baik ya. Baik, Bu Milva, demikian dulu nih observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Mudah-mudahan apa yang Ibu jalankan nanti berjalan dengan lancar. Baik, Bu. Terima kasih, Bu Haji Fatih. Sama-sama Bu Milva. Sukses ya. Iya, Bu Haji. Iya. Assalamualaikum Pak Koko. Bagaimana nih kabarnya Pak Koko nih? Waalaikumsalam Bu Milva. Alhamdulillah Bu. Baik Bu. Kalau Ibu bagaimana Bu? Kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Dengar-dengar ada yang Bapak ingin sampaikan ke saya atau ada hal yang ingin Bapak ceritakan. Apa benar begitu Pak? Iya betul Bu. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan atau saya ceritakan kepada Ibu. Baik Pak. Kira-kira apa ya Pak yang mau Bapak sampaikan? Ada permasalahan apa ya Pak? Begini Bu, ini terkait dengan rekan guru di sekolah ya Bu. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan-perubahannya. Penyampaian materi pembelajaran juga masih menggunakan metode konvensional. Contohnya ceramah lagi. Padahal kita ketahui ya bersama ya Bu, perkembangan zaman di era pendidikan sekarang ini sudah semakin canggih tentunya. Pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru sekolah saya nih Bu, tidak mau melakukan perubahan. Hanya mengandalkan metode konvensional saja, tapi pembelajaran yang dilakukan kurang bervariatif. Seperti itu, Bu. Baik Pak Koko, kalau saya garis bawahi ya Pak, berarti permasalahan dari Bapak ini adalah pembelajaran di sekolah yang kurang bervariatif. Apa benar begitu Pak? Iya, betul sekali, Bu. Kurang bervariatif mulai dari medianya contohnya. Dan model pembelajarannya masih menggunakan model yang lama saja, Bu. Baik Pak, kira-kira dari diskusi kita hari ini, apa yang ingin Bapak dapatkan? Saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Baik, jadi yang Bapak harapkan adanya perubahannya Pak. Iya, Bu. Berarti kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak lihat atau ingin Bapak dapatkan? Saya ingin dapat melihat perubahan dari metodenya contohnya, Bu. Model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai pembelajaran seperti kuisis yang sekarang memang sedang tren ya Bu ya. Banyak dipakai para guru atau hanya sekedar menggunakan PPT. Itu sudah sangat lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja. Tapi dengan adanya media apapun supaya lebih bervariatif saja seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Pak. Dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran menggunakan variasi metode, model, atau media, berarti bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal ya Pak. Dan itu berada di level sampai 10. Iya, betul, Kira-kira di sekolah Bapak nih, dengan kondisi sekarang ada di level berapa ya Pak? Sepertinya kalau saya pikir-pikir, sekolah saya masih berada di level 5 Bu. Karena banyak guru-guru senior, sehingga untuk naik ke level selanjutnya memang agak sulit kalau saya rasa Bu. Jadi mungkin untuk saat ini
Mungkin masih di level 5 kali Bu ya? Oke, baik. Berarti masih di level 5 ya, Pak? Iya Bu. Kalau menurut Bapak dengan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif yang akan Bapak usahakan sekarang kira-kira akan naik menjadi level berapa ya, Pak, dari 1 sampai 10? Sebenarnya ada rencana ya Bu, yang saya pikirkan seperti kegiatan adanya mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, tapi secara bergantian begitu Bu, kira-kira Bu. Oke, baik. Kalau begitu berarti ada rencana yang Bapak untuk lakukan itu mentoring atau pendampingan ya Pak. Kira-kira nih, adakah strategi atau yang Bapak pernah lakukan yang membuat rekan sejawat Bapak ini nyaman dan dari rencana Bapak itu? Mungkin saya akan berkolaborasi diskusi dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum kali Bu, membuat semacam pelatihan atau kegiatan workshop, tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif gitu Bu. Baik, jadi Bapak sudah merencanakan dengan strategi mentoring, pendampingan, bahkan akan berdiskusi dengan kepala sekolah Iya Bu. mengenai adanya pelatihan, begitu ya Pak ya? Iya betul sekali Bu. Dari ketiga strategi tersebut, menurut Bapak nyaman untuk lebih cepat merealisasikan, seperti itu ya Pak ya? Iya betul Bu. Sepertinya mentoring ya Bu, karena kalau untuk pelatihan yang workshop misalnya perlu persiapan, perlu waktu yang tidak sebentar, kemudian ditambah lagi biaya juga ya Bu ya, yang begitu besar dan harus mencari narasumber tentunya yang berkompeten. Jadi menurut saya yang lebih nyaman dan cepat terrealisasinya adalah strategi mentoring Bu, begitu Bu. Kira-kira dari kegiatan mentoring tersebut, apakah Bapak lakukan sendiri atau membutuhkan support bantuan dari teman-teman? Kira-kira kalau misalnya teman itu siapa ya Pak kalau di sekolah? Saya kan merencanakan akan berkolaborasi dengan teman sejawat di sekolah Bu, yang saya bisa andalkan dalam khususnya penguasaan IT atau menggunakan strategi pembelajaran yang sudah bervariatif. Mungkin saya akan minta bantuan dengan Ibu Nurul atau dengan Ibu Siti, begitu Bu, kira-kira Bu. Jadi memang harus berkolaborasi ya Pak. Iya betul dengan Bu. rekan guru sejawat. Baik, kira-kira kapan akan Bapak merealisasikan hal tersebut? Ya mungkin dalam waktu dekat di minggu-minggu ini kali ya Bu ya. Saya akan mencoba berkoordinasikan dulu dengan teman-teman saya dan mencoba menyampaikan dengan berkolaborasi mengenai strategi mentoring tadi itu Bu. Baik, bagus sekali ya Pak. Oke, sekarang dari diskusi kita kali ini, apa yang Bapak dapatkan dan Bapak rasakan? Dari diskusi kita kali ini yang saya rasakan sangat senang sekali tentunya Bu, karena saya mendapatkan rencana atau gambaran tentang perubahan di sekolah saya dengan adanya kegiatan mentoring, kemudian dapat terjadi kolaborasi dengan teman saya yang mempunyai keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Baik, alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Berarti Bapak sudah punya gambaran untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan yang lebih bervariatif. Baik, Bapak saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak ya. Saya sudah tidak sabar nih dengan cerita-cerita Bapak selanjutnya merealisasikan strategi untuk di sekolah Bapak. Mungkin diskusi kita kali ini cukup sekian ya Pak ya. Iya Bu. Berarti kita akhiri dulu ya Pak ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas waktunya. Sudah mendengarkan keluh kesah saya. Mudah-mudahan apa yang saya lakukan dan strategi yang saya lakukan tadi dapat bermanfaat dan benar-benar bisa melakukan perubahan-perubahan menjadi lebih baik untuk sekolah saya Bu. Sama-sama Pak, mungkin jika ada yang ingin Bapak ceritakan lagi bisa menghubungi saya kembali ya Pak ya. Cukup sekarang cukup sekian ya Pak ya. Iya Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Baik, Assalamualaikum Bu Milva. Waalaikumsalam Bu Haji. Ya, Bu Milva tadi kan sudah melakukan coaching ya Iya. dengan Pak Koko ya. Saya juga tadi sudah lihat nih, sudah banyak nih saya lihat catatan-catatan saya nih. Nah dari catatan-catatan saya ini ada nih yang ingin saya tanyakan Bu Milva. Apa saja yang sudah Ibu lakukan saat coaching tadi terhadap ketercapaian indikator yang diinginkan?
Baik Bu Haji. Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta yang menanyakan tujuan identifikasi rencana aksi dan tanggung jawab atau kemitraan dari guru yang saya coaching. Kemudian sehingga dari Alur Tirta itu ada tujuan coaching dari coaching saya itu guru tersebut dapat menceritakan dan menemukan solusi serta potensi dalam permasalahan yang guru tersebut alami. Oh, seperti itu ya, baik Bu Milva. Tadi saya perhatikan sih ketika Bu Milva mengcoach Pak Koko itu sedang sangat baik. Alurnya pun saya lihat sudah sesuai dengan alur Tirta. Bu Milva juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Koko dapat menyelesaikan, dapat mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi ya. Nah, pertanyaan saya terakhir nih Bu Milva. Setelah melakukan coaching dengan Pak Koko ini, kompetensi apa lagi sih yang Bu Milva ingin kembangkan sehingga nanti ketika Bu Milva akan melakukan coaching dengan rekan sejawat yang lain atau mungkin dengan murid-murid atau mungkin dengan siapapun lah, Ibu nanti akan lebih berkembang lagi. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan itu? Kompetensi yang akan saya kembangkan itu adalah mempelajari lebih dalam lagi proses tirtanya sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh, seperti itu ya. Alhamdulillah. Baik Bu Milva, kedepannya mudah-mudahan ya Bu Milva dapat melakukan coaching lebih baik lagi sehingga dengan coaching ini mudah-mudahan apa yang Bu Milva inginkan, apa yang Bu Milva cita-citakan dari coach tercapai semua ya. Baik, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Saya tunggu nanti kabar selanjutnya. Jika Bu Milva perlu lagi nanti melakukan coaching dan perlu observer dari saya siap. Okay. Terima kasih Bu Milva. Sama-sama Bu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Koko. Waalaikumsalam Bu Milva. Oke, bagaimana kabarnya Pak Koko? Alhamdulillah baik Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Koko. Nah, iya Bu. Alhamdulillah Pak Koko nih sebelumnya kita melakukan kegiatan coaching ya. Iya betul Bu. Sebagai awal yang saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Koko. Pertama-tama saya akan menanyakan tentang rubrik penilaian hari ini nih. Pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Seperti itu ya Pak Koko ya. Iya, Bu. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Pak Koko. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Koko adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kalau menurut saya, kompetensi yang saya kembangkan itu berupa kehadiran penuh atau presensi, terus mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, seperti itu ya Pak Koko ya? Iya, Bu, betul. Kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasikan? Kalau menurut saya kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik. Kemudian yang terakhir ya Pak Koko ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching nantinya yang saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, baik. Demikian dulu ya Pak Koko ya, pra-observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachingnya kepada Bu Fathia. Iya, terima kasih ya Bu atas kesempatannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fathia. Bagaimana kabarnya Bu hari ini, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Pak Koko gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Bu. Iya, kayaknya tambah ganteng ya Pak. Ibu bisa aja. Ini Bu, saya dengar-dengar ada yang mau Ibu sampaikan atau ada yang ingin Ibu ceritakan kepada saya, Bu? Iya, betul, Pak. Ada sesuatu nih yang saya ingin sampaikan sebenarnya kepada Bapak. Iya, Bu. Mudah-mudahan Bapak ada waktu ya untuk mendengarkan curhatan saya. Ya, alhamdulillah untuk hari ini saya banyak waktu ke Bu. Ibu ingin menyampaikan apa atau ada permasalahan apa ya, Bu? Jadi gini, Pak. Kan di sekolah saya itu ya, Pak, saya perhatikan
dari tahun ke tahun. Saya kan kebetulan di sini sudah 7 tahun ya Pak. Jadi saya perhatikan tuh dari tahun ke tahun tuh pembelajaran di sekolah ini masih memakai sistem konvensional. Jadi maksudnya lebih banyak kepada ceramah, menjelaskan gitu kan. Padahal kan zaman sekarang itu kan sudah mulai berkembang tuh, IT sudah semakin meningkat gitu kan ya. Harusnya kan pembelajaran itu lebih berkembang dong, Betul lebih banget. variatif. Sebenarnya sih tidak semua guru seperti itu, tapi ada beberapa guru yang memang usianya mungkin sudah tua seperti saya Pak. Jadi sama IT itu agak-agak kurang mudeng mungkin ya gitu. Tapi saya kayaknya pengen tuh bikin perubahan gitu tentang sistem pembelajaran yang saat ini dijalani di sekolah saya gitu Pak. Itu sih yang saya ingin bicarakan. Baik Bu, kalau menurut saya dan sudah saya garis bawahi, permasalahan Ibu ini adalah pembelajaran di sekolah yang kurang bervariatif, gitu ya Bu ya? Betul, betul Pak. Iya Bu. Iya betul sekali. Jadi pembelajaran di sekolah saya ini kurang bervariatif, baik dari media, model pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu ya yang dipakai ya itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi menyebabkan anak kadang jenuh Ya, gitu loh bosan Pak. ya Bu ya, betul Bosan betul. gitu. Baik Bu, kira-kira kalau menurut Ibu nih, diskusi kita hari ini apa yang ingin Bu dapatkan? Ya, saya sih pengennya setelah kita ngobrol nih Pak, Iya Bu. setelah saya berdiskusi dengan Pak Koko, saya inginnya ada perubahan di sekolah saya, khususnya tentang penyampaian materi pembelajaran di dalam kelas lah Iya. kepada anak-anak supaya anak-anak itu jadi lebih aktif belajar, jadi lebih kreatif. Itu sih pengennya saya Pak. Baik Bu, kalau Ibu itu yang Ibu harapkan dengan adanya perubahan yang Ibu tadi sebutkan, kira-kira perubahan yang Ibu ingin lihat atau Ibu ingin dapatkan seperti apa ya Bu? Jadi perubahannya itu Pak mungkin dari model pembelajaran nih. Guru-gurunya tuh bisa mencari model-model pembelajaran yang bisa membuat anak-anak tertarik, membuat anak-anak lebih kreatif. Kemudian metode-metode pembelajaran juga pengennya tuh guru-guru tuh lebih banyak menggunakan metode-metode pembelajaran yang memang sudah kita dapatkan ya. Gitu sih pengennya seperti itu. Contohnya apa itu Bu? Ya seperti umpama jangan sama terus, atau jangan tanya jawab terus gitu. Menggunakan tapi mungkin video gitu ya Bu ya. Video atau enggak bikin kuisis atau enggak paling enggak ya kalau yang paling sederhana pembelajaran dengan menggunakan video pembelajaran seperti PPT. Terus sekarang kan lagi musim Canva tuh Iya Pak. Bu, betul. Jadi kan dengan gambar-gambar yang menarik mungkin murid-murid akan lebih kreatif dan lebih tertarik menyimak suatu pembelajaran. Gitu sih Pak. Betul sekali Bu yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran menggunakan variasi metode gitu ya Bu ya. Iya, betul. Model ataupun media pembelajaran, berarti bisa dikatakan itu adalah kondisi ideal yang Ibu dan itu berada kira-kira di level berapa itu Bu? Dari 10 di sekolah Ibu ini dengan kondisi sekarang ini Bu? Oh, kalau kondisi sekarang sih Pak, Dari 1 sampai 10 ini dari kira-kira 1 sampai 10 ya. bagaimana itu? Kalau menurut saya sih kalau saat ini di sekolah saya kalau 1 sampai 10 itu paling baru level 4 kali ya Pak. Kecil sekali ya Bu ya? Iya, karena masih banyak Pak guru-guru yang sekedar maksudnya mengajar itu yang penting ya seperti itu aja gitu. Jadi kan anak jenuh ya. Ceramah gitu. Iya, kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, baik Bu. Ibu mungkin memperkirakan sekolah Ibu ini berada di level 4 ya Bu ya? Iya. Dengan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ini, Ibu usahakan sekarang kira-kira akan naik atau akan berada di level berapa Bu? Dari perkiraan dari 4 sampai 7 mungkin Bu? Atau kira-kira usaha apa yang Ibu lakukan untuk menciptakan adanya perubahan? Ya, jadi gini Pak, kalau pengennya saya ya, kan tadi di level 4 nih, mudah-mudahan nanti kalau dengan perubahan-perubahan yang ada, itu bisa naik ke level 7 gitu Pak. Iya Bu, mengalami perubahan yang total gitu Bu. Betul, walaupun betul. tidak 100% gitu ya Bu? Nah gitu, tidak 100% tapi paling tidak bertahap. Jadi sudah ada perubahan yang signifikan lah. Jadi merangkak walaupun sedikit-sedikit gitu ya Pak, pengennya saya seperti itu. Nah terus kalau rencana yang saya pikirkan sih, yaitu Pak, saya pengennya tuh ngadain mentoring, mentoring dengan rekan sejawat, baik secara individu, face to face, atau enggak mungkin mentoring dengan prakarsai oleh pimpinan kepala sekolah gitu loh Pak. Pengennya saya sih seperti itu. Iya, baik Bu, baik. Kalau misalnya seperti itu rencana Ibu, yaitu melakukan mentoring atau pendampingan. Kira-kira kalau menurut Ibu ini ya Bu ya, strategi apa yang Ibu pernah lakukan untuk membuat rekan sejawat Ibu itu merasa nyaman dan tentunya rencana Ibu dapat berhasil 100% itu Bu? Oh gitu. Jadi kalau saya tuh mungkin akan berkolaborasi. Pertama, tentu yang saya lakukan adalah
membuat perencanaan. Perencanaan, terus nanti saya berkoordinasi dengan kepala sekolah nih, Iya, iya, selaku iya. pimpinan. Emang betul, Bu. Nah setelah itu baru ke wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Karena jelas-jelas apapun yang ini biasanya wakil kepala sekolah bagian kurikulum itu lebih paham dan di bawah tanggung jawabnya. Iya, betul Gitu. sekali. Nah terus baru setelah itu saya mungkin mengadakan membuat semacam pelatihan gitu Pak, workshop atau sebentar kecil yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru khususnya dalam hal menyampaikan materi pembelajaran di dalam kelas. Itu sih Pak. Ya bagus sekali tuh Bu. Ibu sudah merencanakan semua strategi mentoring pendampingan dengan matang tentunya. Bahkan akan ada berdiskusi ya Bu ya dengan kepala sekolah mengenai adanya pelatihan. Baik Bu, dari ketiga strategi Ibu ini, kira-kira strategi mana menurut Ibu nyaman untuk lebih cepat direalisasikan di sekolah Ibu? Kalau menurut saya sih mungkin itu dulu ya Bu, Pak, mentoring ya. Karena kalau workshop itu kan pasti kita membutuhkan biaya. Betul Bu. Kita pun harus mencari narasumber dulu Pak. Jadi kayaknya waktunya lebih lama ya. Iya. Tapi kalau mentoring kan bisa kita lakukan dekat-dekat ini. Karena kan kita mentoring sama teman sejawat. Iya. Gitu sih Pak. Menurut saya mentoring ya, dilaksanakan lebih dulu. Kira-kira dari kegiatan mentoring ini, apakah Ibu lakukan sendiri atau Ibu mungkin membutuhkan support atau bantuan dari teman contohnya atau siapa ya Bu di sekolah Ibu? Kira-kira siapa saja? Kalau untuk mentoring ini saya butuh sekali support dari rekan sejawat. Dan saya harus berkolaborasi tentunya dengan teman-teman yang memang IT-nya pintar. Oh gitu. Kalau di sekolah saya ini yang memang IT-nya kelihatannya sangat mumpuni itu, saya punya teman bernama Benisa. Itu beliau guru kelas 6 Pak. Dan IT-nya bagus. Kemudian saya juga punya teman bernama Ibu Sisma. Nah dia kebetulan itu CGP anak 7. Nah jadi punya pengalamannya banyak. Jadi maksudnya otomatis kan saya bisa berkolaborasi dengan beliau. Dengan ilmu yang saat ini saya dapatkan di pendidikan guru penggerak dan di beliau yang sudah jadi guru penggerak, pasti kita kan bisa sharing tuh Pak. Gitu. Jadi saya rasa itu yang akan saya lakukan Pak, supaya apa yang saya sudah rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Gitu sih Pak. Jadi memang betul Bu, dengan berkolaborasi tentunya baik dengan rekan atau guru-guru di sekolah Ibu, kira-kira itu kapan ya Ibu ya merealisasikannya Ibu? Oh, rencananya sih saya minggu depan sudah saya mulai Pak. Waduh, cepat jadi, sekali. Minggu depan mudah-mudahan nanti saya juga bisa berkoordinasi dengan Ibu Nisa, dengan Ibu Sisma, dan juga dengan Ibu Yuni Kartika selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Nah kalau kepala sekolah saya kan kebetulan saat ini kan PLT ya Pak. Jadi karena beliau itu pegang 2 sekolah, jadi kadang tidak ada di tempat. Paling saya kalau kepada kepala sekolah lebih kepada perizinan. Kepada perizinan. Nanti kalau beliau sudah mengizinkan, maka saya koordinasi langsung dengan wakil kepala sekolah, dengan teman saya yang tadi Bu Nisa dan Bu Sisma. Itu sih Bu. Iya. Bagus sekali Bu. Kalau sekarang ini kita telah berdiskusi banyak ya Bu ya. Menurut Ibu diskusi hari ini apa yang Ibu dapatkan dan Ibu rasakan tentunya? Saya senang sekali Pak. Alhamdulillah plong ya. Saya sudah mendapatkan solusinya. Alhamdulillah dengan bertemu dengan Pak Koko. Pak Koko mau coaching saya. Alhamdulillah saya punya jalan keluar tuh Pak. Dari permasalahan yang selama ini menjadi pemikiran saya. Baik Bu, alhamdulillah kalau Ibu sudah merasakan gambaran ketenangan hati atau tentang rencana Ibu sudah kita coachingkan. Bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Saya tunggu kabar selanjutnya Ibu. Baik, Pak, tentu saya juga akan menantikan ini apa rencana Ibu selanjutnya. Baik, Pak. Sudah tidak sabar ini Bu dengan cerita yang tadi Ibu ceritakan, dan mungkin akan ada cerita berikutnya dengan merealisasikan strategi yang Ibu buat tadi. Mungkin diskusi kita hari ini saya rasa cukup aja gitu ya. Saya cukup dari sini, mudah-mudahan saya berharap rencana Ibu dapat berhasil dan diberikan kelancaran tentunya. Amin. Iya Bu. Baik Pak Koko, terima kasih banyak loh sudah mau mendengarkan keluh kesah saya hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah saya rencanakan, strategi yang saya lakukan bisa berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan membawa perubahan yang lebih baik ya Pak. Mohon doanya. Iya, amin Bu. Saya doakan Ibu. Mungkin jika ada yang ingin Bu ceritakan pada saya, atau mungkin Ibu ingin ada masalah atau pengen curhat lagi dengan saya persilakan ya Bu. Jangan sungkan, jangan ragu, Ibu telepon atau WA saja. Baik Bu, saya rasa cukup begitu ya Bu ya. Baik, Pak. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Iya Bu. Assalamualaikum Pak Koko. Waalaikumsalam Bu Milva. Oke.
Tadi Bapak sudah melakukan coaching terhadap Bu Fatia ya. Betul, Bu. Nah, sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Iya, Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait tercapaian indikator yang diinginkan? Di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, menanyakan tujuan identifikasinya, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen dari guru yang saya coachi tadi, Bu. Sehingga dari alur dan tujuan coaching ini, guru tersebut dapat menceritakan dan menemukan solusi serta potensi dalam permasalahan yang guru tersebut alami, Bu. Oke, baik. Berarti saat sudah melakukan observasi itu, Mm-mm. berarti Bapak sudah mengidentifikasi ya, Betul, Pak. Bu. Oke. Berarti saya menyampaikan catatan hasil observasi ya, Iya, Pak, Bu. berbasis data. Menurut saya yang Bapak lakukan tadi sudah sangat baik nih. Mm-mm. Proses alurnya pun sudah sesuai dengan alur kita. Iya, Bu. Dan juga Bapak sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Fatia tadi. Iya. Sehingga Bapak dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Dan Iya, coaching Bapak pun sudah melakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching tersebut. Iya, Bu. Nah, pertanyaan terakhir ya, Pak. Kompetensi apa yang Bapak akan lakukan untuk dikembangkan kegiatan dari coaching yang baru saja Bapak lakukan? Kalau menurut saya, kompetensi yang akan saya kembangkan, saya akan mempelajari lebih mendalam lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi di kemudian harinya, Bu. Baik Pak Koko, semoga kedepannya Bapak dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Iya, Bu. Kemudian Bapak bisa cukup observasi kali ini ya Pak ya. Iya, Bu. Kalau ada apa-apa Bapak bisa komunikasi sama saya. Iya, Bu. Baik, Bu. Assalamualaikum ya Pak Koko. Waalaikumsalam, Bu Milva.